Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Julius Anzar, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik konsultan. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya meliputi strata 1, sarjana kedokteran, kemudian profesi dan juga spesialis 1, ilmu kesehatan anak. Pada ilmu kesehatan anak, saya berada di subbagian nutrisi dan penyakit metabolik, di mana bagian tersebut ada mengajar mengenai permasalahan gizi anak di Indonesia, kemudian juga anak gizi lebih. Juga saya mengajar di bidang penyakit metabolik bawaan atau inborn error of metabolism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi anak-anakku sekalian ya, baik dari program pendidikan dokter spesialis anak ya maupun dari program profesi dokter ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan asuhan nutrisi pediatrik pada anak-anak untuk persiapan operasi ya. Seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi makanan adalah untuk penyembuhan penyakit, betul? Nah, termasuk penyembuhan luka setelah operasi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana persiapan asuhan nutrisi pada anak-anak yang akan melakukan operasi, yang akan dioperasi ya. Ini namanya nutritional care for pediatric surgical patient. Jadi asuhan nutrisi persiapan operasi pada pasien rawat jalan. Kenapa dia rawat jalan ya? Karena idealnya anak-anak yang akan dioperasi, yang bukan sito ya, yang bukan segera, yang elektif, yang terencana, itu dia persiapkan dulu gizinya. Nggak boleh ada pasien terdiagnosis kasus bedah langsung operasi aja, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita langsung dioperasi pasiennya sedangkan gizinya buruk atau kurang ya, atau buruk, apa akibatnya? Akibatnya adalah setelah dioperasi itu penyembuhan lukanya akan terlambat. Karena tadi salah satu fungsi makanan adalah penyembuhan luka, betul kan? Nah, jadi kita akan belajar bagaimana menilai status nutrisi pada pasien-pasien persiapan operasi. Kemudian kita juga bagaimana mengoptimalkan nutrisi kalau petunjuknya ada selama perioperatif dan postoperatif. Jadi perioperatif itu mungkin pra dan selama operasi ya. Kemudian postoperatif setelah operasi. Dan juga ada yang namanya protokol ERAS, Enhancement Recovery After Surgery. Ini di luar sudah berkembang nih ERAS. Kalau sesuk cesaria itu ERAS ya. Di mana prinsip ERAS adalah mencegah sesingkat mungkin puasa post operasi. Sesingkat mungkin. Dilakukan cuma sejam operasi boleh makan, atau 6 jam sudah operasi boleh makan. Nah, sekarang banyak belum menerapkan ERAS. Masih kita lihat setelah operasi dia puasanya 3 hari TPN ya, pada nutrisi kan. Nah, itu merugikan pasien sebenarnya ya. Jadi secara pendahuluan tujuan dari ERAS ini adalah untuk mengoptimalkan nutrisinya dalam rangka mempercepat penyembuhan setelah operasi. Jadi apa itu ERAS? Apa itu ERAS protokol? Jadi ERAS protokol itu dari 3 ya. Yang pertama masa preoperasi, kemudian yang kedua intraoperasi, dan yang ketiga adalah post operasi. Apa yang dilakukan ERAS pada preoperasi? Yaitu yang pertama adalah counseling pre-admission counseling. Jadi pasien-pasien itu counseling dulu sama dokternya, dokter gizi tentu, dokter yang lain-lain juga. Ada tergantung ya persiapan apa saja. Ada pre-counseling anestesi pasti ya, pre-counseling nutrisi, itu counseling juga untuk dokter bedahnya. Ya, juga akan dinilai juga bagaimana mengoptimalkan kondisi medisnya dulu. Ya jelas ya, kalau ada penyakit
mengganggu, masih demam, mungkin diobati demamnya dulu ya. Dan kemudian sedapat mungkin mencegah untuk tidak puasa sebelum operasi ya. Kemudian intraoperatif, apa yang dilakukan protokol ERAS yaitu profilaksis tromboemboli, profilaksis pemberian antibiotik, kemudian tidak memasang drain di intraperitoneal. Nah, tentu bertanya kan, kok nggak boleh masang? Sedapat mungkin tidak melakukan hal-hal yang rasanya belum perlu ya. Kadang-kadang terbedah kan ya rutin aja. Oh, ini pasang drain dulu sebelum operasi, pasang-pasang aja kan ya. Nah, ternyata itu memperlambat penyembuhan. Kemudian post operasi ya menghindari kelebihan garam dan air ya. Kemudian secepat mungkin melepaskan kateter urin post operasi. Kalau saya bagus lepaskan ya. Juga yang lain-lain mungkin menstimulasi gerakan usus ya, tidak memakai analgesia yang terlalu lama ya, dan juga mempercepat pemberian nutrisi via oral. Jangan lama-lama parenteral nutrisinya ya. Nah, lanjut. Nah, jadi apa saja persiapannya ya. Jadi pendekatan nutrisinya adalah pendekatan misalnya bagaimana asesmen pre-operasi ya, kemudian manajemen nutrisi peri-operasi, dan juga post operatif recovery atau penyembuhan pasca operasi ya. Dengan pemberian makan atau nutrisi yang baik ya selama persiapan untuk operasi akan menyebabkan hasil post operasinya lebih baik. Malnutrisi adalah salah satu faktor risiko ya terjadinya ya hasil tidak baik setelah operasi. Slide. Ya. Jadi kita lihat sini ada penelitian nyatakan bahwa ya ini ada skor namanya ya, skor indeks risiko nutrisi. Kita lihat di sini ya, pada anak yang tidak malnutrisi ya tidak ada komplikasinya banyak 134 ya, dibandingkan yang ya moderate malnutrisi ada risikonya mengalami risiko post operasi. Sedangkan juga ini karena sampelnya masih sedikit ya, cuma 3 yang mengalami risiko komplikasi ini banyak ya. Ini artinya number of complication ya, bukan no complication. Ya, jadi ini ya kita lihat ya. Jadi ada selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana puasa yang tidak lama akan menyebabkan penyembuhan ya, penyembuhan lebih cepat pada fungsi dari usus, jadi ileusnya lebih cepat berakhir. Kemudian akan menurunkan kejadian infeksi ya, juga mempercepat penyembuhan luka. Juga yang kalau rumah sakit ini untungnya nih ya, mengurangi lama rawat di rumah sakit, reduce length of hospital days ya. Dengan early oral nutrition artinya memberi makan melalui oral lebih cepat ya, mempersingkat parenteral nutrisinya ya, itu mengurangi komplikasi, mempercepat memperbaiki hasil operasi, juga menyesuaikan atau memberikan kebutuhan kalori, protein maupun nutrien dengan baik. Ya. Ada beberapa alasan mengapa enteral nutrisi lebih prefer, lebih dipilih dibandingkan parenteral ya. Kita kan enggak kan, kalau dia puasa pasti parenteral ya. Tapi kadang-kadang kita berlama-lama di parenteral. Nah, itu tidak baik ya. Lebih bagus kita memilih enteral di sini, maksudnya orang maupun NGT ya. Itu adalah mengurangi risiko infeksi ya, persiapan tili-tili dari usus. Jadi kalau sudah dipakai kan, kalau parenteral kan dipakai ususnya untuk makanan kan, jadi lebih cepat ya berfungsinya, dan juga menurunkan biaya. Kita tahu bahwa nutrisi parenteral itu mahal ya dibandingkan nutrisi oral maupun enteral ya. Ya, jadi nah ini ya, gunakan awalnya jika memungkinkan
menggunakan ya untuk laju tropik feedingnya di awal bilateral adalah 10 cc per kilo per hari. Jadi kita misalnya kita sudah mulai boleh nih kita melakukan oral nutrition atau enteral nutrition pakai NGT, mulai dari 10 cc per kilo per hari, dimulai dari itu. Kalau pakai 10 kasih 100, ini per hari ya. Kita pakai dosis terbagi bisa 6 kali per 6 kali 15 bisa kan, jadi 90 kan. Kalau 10 kilo berat badannya dikali 10 kan 100, dibagi 6 sekitar 15 ya, 15 kali 6 kan 90 cc gitu ya, sekitar itu ya. Jadi keuntungannya tropik feeding adalah untuk persiapan untuk barier intestinal, meningkatkan fungsi imun, juga mencegah terjadinya bakteri translokasi. Slide. Nah, ini dampak dari pengelolaan setelah operasi ya. Nah, jika ya duka tidak sembuh setelah beberapa hari ya, berikan protein. Nah, tingkatkan 20-20% dari sebelumnya. Kayaknya banyak dokter bedah kan minta tolong tinggikan proteinnya. Dia udah lihat nih, kayaknya lukanya nggak sembuh nih, langsung dia minta kita tingkatkan 20-20% ya. Nah, ini jika terjadi defisisi vitamin C atau zinc ya, berikan suplementasi ya. Kemudian juga zinc ya. Slide. Ya, ini rekomendasinya bisa baca ya. Perioperatifnya apa yang harus dilakukan, perioperatifnya apa ya, post operatifnya apa. Slide. Ini ya. Nah, pangan ya. Untuk pangan ada, kita tahu bahwa ada pangan kondisi gizi khusus ya, PKPK, di mana PKK dibagi dua, yaitu PDK yaitu pangan olahan untuk diet khusus dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Ya. Saya pilih slide. Kemudian solid food. Jadi post operasi itu nggak boleh lama-lama puasanya. Ya. 2 jam itu clear fluid. Jadi usia 2 jam saja. Baru, nah sedang 6 jam post operasi, baru boleh kita masukkan pelan-pelan susu. Nah, boleh setelah ada perkembangannya, kalau perkembangannya baik bisa solid food, bisa 12 jam setelah operasi. Itu saking cepatnya eras itu. Kalau kita kan belum ya. Slide. Monitoring seperti biasa, slide. Ini kasus ya, mungkin nggak usah dibahaskan kali ini ya, untuk apa saja mungkin itu saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka kita bahwa sebenarnya nutrisi itu sangat berperan pada kasus-kasus operasi. Jadi bukan kasus sebelum operasi saja, tapi kasus operasi itu berperan. Di mana perannya? Meminimalisir komplikasi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi biaya perawatan. Ya, itu ya. Saya kira itu saja mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah kali ini. Ada yang nanya kan? Ya. Sekian yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.